mengungkapkan bahwa PBL dapat merangsang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, termasuk di dalamnya mengajar bagaimana belajar. Kemudian Wang, Thompson, dan Schuller tahun 1998 mengungkapkan PBL dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, melatih keterampilan memecahkan masalah, dan meningkatkan penguasaan materi dalam pembelajaran. Selanjutnya, seperti yang diurutannya adalah tentang kemampuan berpikir kritis. Yang pertama tentang definisinya, yang kedua karakteristik berpikir kritis, dan indikator berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA. Kekuatan pembelajaran IPA itu membangun kemampuan berpikir yang terletak pada kemampuan merumuskan hipotesis, kemudian memacu dikembangkannya berbagai kemampuan berpikir. Kemampuan ini tidak dapat berkembang pada pembelajaran sains atau IPA tanpa eksperimen atau praktikum. Belajar sains diawali dengan kemampuan mengamati dari pengalaman langsung dan pengalaman tak langsung yang merupakan keterampilan generik sains yang pertama. Selanjutnya, kajian-kajian yang relevan. Yang pertama, penelitian Mardatila dan kawan-kawan tahun 2009, penerapan pembelajaran fisika menggunakan multiple representasi untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan pemecahan masalah peserta di SMA pada pokok bahasan gerak parabola. Kemudian selanjutnya, penelitian Carmila dan kawan-kawan, pengaruh PBL dengan pendekatan multiple representasi terhadap keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains dalam pembelajaran fisika. Kemudian penelitian Nainggolan dan kawan-kawan, pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing dengan multiple representasi terhadap keterampilan proses sains dan penguasaan konsep IPA. Selanjutnya, penelitian dari Nova dan Medan tahun 2021, penerapan model PBL berbasis multiple representasi pada pembelajaran IPA terhadap keterampilan pemecahan masalah peserta didik di SMP. Mungkin ini untuk SD belum kami munculkan begitu. Kemudian saya kira ini masih sama nggih, kajian penelitian yang relevan. Penelitian Solikah dan Arif, efektivitas model pembelajaran Simayang berbantuan flashcard terhadap kemampuan representasi peserta didik, dan seterusnya. Yang terakhir penelitian Wang, penelitian multiple representation skill and creativity effect on mathematical problem solving using a multimedia whiteboard system. Selanjutnya adalah kerangka pikir. Yang pertama, dimulai dari terbatasnya pengembangan model PBL berbasis multiple representasi di sekolah, sehingga guru kesulitan dalam melaksanakan penyampaian konsep terhadap kemampuan representasi siswa. Kemudian kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan pada siswa, sebagian besar hanya mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal dalam bentuk representasi matematis. Guru kurang memperhatikan penilaian keterampilan representasi siswa, yakni keterampilan siswa untuk menginterpretasi dan menerapkan berbagai konsep dalam memecahkan masalah secara tepat. Belum adanya pengembangan model multiple representasi yang terintegrasi PBL dalam praktikum IPA SD. Kemudian dari hal tersebut, perlu adanya model multiple representasi berbasis PBL yang diterapkan pada proses pembelajaran di sekolah dasar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, terutama pada pembelajaran IPA. Kemudian pengembangan model representasi berbasis PBL yang disusun dan dikembangkan berupa sintak pembelajaran berdasarkan 4 tahapan seperti yang tadi di awal: orientasi terhadap masalah, peserta didik mengeksplorasi dan berimajinasi dalam kegiatan pembelajaran, mempresentasikan peserta didik dalam secara individual maupun kelompok, evaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh peserta didik, sehingga tersusunlah model multiple representasi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA SD yang dikembangkan berdasarkan keefektifan dan kepraktisannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana kelayakan model multiple representasi berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA yang diuji coba pada peserta didik sekolah dasar jika ditinjau dari segi ahli media.
Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan model multiple representasi berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA yang diuji coba pada peserta didik sekolah dasar jika ditinjau dari segi ahli materi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kepraktisan model multiple representasi berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA yang diuji coba pada peserta didik sekolah dasar jika ditinjau dari segi ahli media. Kemudian keempat, bagaimana kepraktisan model multiple representasi berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA yang diuji coba pada peserta didik sekolah dasar jika ditinjau dari segi ahli materi. Dan yang terakhir, bagaimana hasil uji efektivitas model multiple representasi berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pelajaran IPA yang diuji coba pada peserta didik sekolah dasar. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Har dan teman-teman. Mohon yang saya tulis ini masih jauh dari baik, masukan dan saran dari Pak Har dan teman-teman. Matur nuwun Pak Har. Sambil menunggu teman-teman ya, dari saya dulu ya. Bisa didengar suara saya? Iya Pak Har, bisa Pak Har. Oke. Recording in progress. Saya coba share screen ya. Iya, Pak Har. Ya, pertama halaman judul Mas Rois ya. Jadi ini tentang program studi. Nah ini tolong di enter dan di spasi dan enter ya. Iya, Pak Har. Kecil begini. Iya. Lalu yang bab 1 masih berkisar pada rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalahnya ya mungkin kan tujuannya kan menghasilkan ya. Makanya rumusan masalahnya jangan apakah. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran multiple representasi berbasis PBL yang layak, ya, yang layak itu yang penting untuk meningkatkan bla bla bla. Nah nanti tujuannya tentu menyesuaikan. Tujuannya itu menghasilkan, bukan mengembangkan ya. Tujuannya itu menghasilkan bla bla bla. Dan menghasilkan modul dan seterusnya ya, seperti inline dengan ininya. Jadi menghasilkan modul pembelajaran multiple representasi berbasis PBL yang layak untuk meningkatkan dan seterusnya. Itu saya kira lagi-lagi teoritis, itu tulisannya teoritis. Teoritis gitu Pak. Iya. Bacanya memang teoritis ya, teman-teman selalu ya. Tapi ejaannya yang betul teoritis. Lalu yang bab 2 sama seperti yang sudah-sudah. Kajian teori variabel utama. Jadi variabel utamanya kan model pembelajaran multiple representasi berbasis PBL. Itu harus utuh. Jangan lepas-lepas ya. Itu nanti pembahasannya masih lepas-lepas. Jadi secara teoritis model pembelajaran multiple representasi berbasis PBL itu kayak apa sih ya? Sampai ketemu model hipotetis. Itu artinya model yang secara teori. Ya, jadi secara teori ini loh, misalnya ketika akan digunakan untuk bahan FGD ya, untuk memperoleh data empiris kepada pengguna, kepada ahli, ini loh, saya sudah menemukan secara teori model pembelajaran multiple representasi berbasis PBL yang ideal menurut teori itu begini. Sintaknya, sistem sosialnya, sistem pendukungnya, prinsip reaksinya, ya, dampak instruksional, dampak pengiringnya, itu begini menurut teori. Nah kira-kira menurut Anda gimana sebagai pengguna, sebagai ahli? Nah dicatat semua, need assessment, analisis kebutuhan itu. Nah setelah memperoleh data teoritis dan juga empiris, baru dikembangkan model itu. Ingat model itu wujudnya memang kalau dicetak seperti buku, ya ada landasan teorinya, ada prinsip sosial, ada sintaknya. Tapi bukan buku model namanya. Ya, kalau dicetak ya mungkin bisa ratusan halaman ya. Ya 100 atau mungkin bahkan ada yang 200. Tapi ada juga yang kurang dari 100 halaman. Ya itu model itu yang akan diuji kelayakannya, kepraktisannya dan keefektifannya ya. Jadi model itu yang dalam bentuk kalau dicetak ya memang kalau dijilid ya kayak buku begitu. Ya, saya kira itu.
Kemudian kajian teori kemampuan berpikir kritis itu harus sampai pada indikator ya. Jadi dalam penelitian ini indikatornya apa untuk berpikir kritis itu ya. Nah itulah yang akan menjadi dasar pengembangan instrumen. Lalu berikutnya yang ketiga, kajian teori pengaruh X terhadap Y. Ya ini bisa juga diletakkan di penelitian yang relevan ya, mungkin bisa. Tapi yang jelas harus menunjukkan bahwa X itu berpengaruh terhadap Y. Ya, jadi model pembelajaran yang dikembangkan itu berpengaruh terhadap berpikir kritis kan gitu. Ya kan, yang di ini kan indikator ininya berpikir kritis ya, betul ya Mas Roes ya? Pak. Ya, jadi itu harus ada ya. Itu. Kemudian untuk semua, jadi uraian yang rincian seperti ini, kalau bisa jangan diuraikan ke bawah ya, masuk saja di paragraf. Karena nomorisasi ini, saudara, nomorisasi ini, kalau bisa ya, mulai dari Romawi bab itu untuk Romawi ya, itu untuk bab, untuk subbab, untuk sub-subbab ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada nomorisasi yang nyelonong begini, ini masuk saja ke paragraf gitu ya. Ya kecuali memang tidak bisa dihindari dan itu memang layak untuk menjadi direntang ke bawah, silakan ya. Untuk semua ini. Jadi nomorisasi itu hanya untuk bab, subbab, sub-subbab ya dan seterusnya. Ya yang terdiri dari A kapital, 1, A kecil, 1 kurung, A kurung ya, 1 kurung buka kurung tutup ya. Dan seterusnya. Itu untuk ya kira-kira yang penting-penting lah ya. Jadi uraian-uraian begini saya kira masuk paragraf saja. Ini untuk semua ya, dibiasakan. Nah kayak gini nih, masuk paragraf sini aja disambung, koma gitu ya. Dan seterusnya ini nanti silahkan di apa namanya, ditata ulang ya. Ini tidak semua saya beri catatan, tapi maksudnya untuk semua halaman ini. Seperti ini masuk paragraf ya. Tidak semua halaman ini memang. Ya, saya beri catatan, tapi intinya silakan diperbaiki untuk semua. Kemudian di kerangka pikir kalau nggak salah ya. Kerangka pikir itu tadi yang model hipotetis itu harus kelihatan, harus tervisualisasi. Paling tidak mungkin sintaknya lah ya. Nah, ini yang saya bicara ini. Ini ya, indikator kemampuan berpikir kritis dalam IPA yang digunakan dalam penelitian itu yang mana gitu loh. Di atas kan merefer dari beberapa pendapat kan. Lakukan sintesis. Dalam penelitian ini yang dimaksud kemampuan berpikir kritis indikatornya meliputi A, B, C dan seterusnya. Itu sebagai dasar pengembangan instrumen ya. Nah, kajian teori itu tadi yang kalau bisa di sini banyak ya yang menunjukkan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Ya, di kajian teori atau dibuat subbab sendiri juga bagus. Pengaruh X terhadap Y, sebutkan X-nya apa, Y-nya apa. Tapi kalau paling tidak di sini di kajian penelitian itu harus menunjukkan bahwa ada pengaruh X terhadap Y. Kerangka pikir, nah inilah yang saya beri catatan. Ini model hipotetis yang akan dikembangkan itu harus tergambar di sini. Ya paling tidak ini untuk semua ya yang pengembangan ya. Sintaknya dan sebagainya ya itu harus kelihatan ya. Nah ini pertanyaan penelitian. Nah pertanyaan yang ketiga, kalau kepraktisan itu bukan ke ahli Mas, ke pengguna. Siapa penggunanya? Guru. Guru ya. Yang ketiga untuk guru. Yang keempat menurut siswa gitu ya. Saya kira itu. Jadi bukan ahli kalau kepraktisan itu. Mungkin itu dan lagi-lagi halo semuanya harus selesai ya. Iya. Jadi kata kapital itu hanya untuk kata pertama ya. Semuanya. Tapi ini sudah betul ya spasinya. Nanti ketemu lagi Pak. Ngapunten Pak Har. Ya ada apa-apa nanti diperbaiki untuk semua ini untuk semua saya kira pasti. Oke saya kira itu dari masukan dari saya. Menurut Pak Har. Dari teman-teman. Kalau ada dari teman-teman, oh ya silakan. Mohon izin Pak Har, Prof. Angget, Mas Roes ya, mohon izin ini. Yang pertama, saya menemukan 3 istilah di sini yang saya kira substansial. Itu ada multiple representasi, multiple representatif,
and multiple representation. Itu yang benar yang mana? Karena ini bisa bias pemahaman, jadi jangan sampai multiple representatif justru melahirkan multiple understanding ya. Saya kira akan pas jika yang istilah in English itu apakah representatif ya pakai TIVE atau representation, karena saya kira secara konsep itu berbeda, khususnya di beberapa kajian teori ini ya, dan kajian penelitian yang relevan itu ada beberapa representation seperti itu. Nah kemudian tadi saran Pak Ar sudah lengkap ya, utamanya di kajian teori saya kira bisa digabung aja Mas Rois. Jadi model pembelajaran itu dibuang, langsung model pembelajaran multiple representasi, itu kan substansinya sama ya. Sama implementasi di situ, apakah implementasi itu sudah masuk sub dalam konsep sendiri atau sudah masuk di dalam bagian model pembelajaran multiple representasi. Tapi kalau sepaham saya bisa jadi satu aja ya, jadi tidak ada pembedaan konsep dengan implementasinya Mas. Mas. Kemudian kemampuan berpikir kritis tadi benar ada indikator, tapi yang nomor 5 saya kira dibuang aja, jadi langsung kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA, jadi tidak hanya konsep critical thinking secara umum, tapi langsung critical thinking in science learning gitu kan kira-kira. Saya kira itu. Terus terakhir kayaknya ada beberapa kurang konsisten antara font ya, khususnya di pertanyaan penelitian itu fontnya berbeda. Jadi kalau Kopas ya saya kira tinggal di Kopas ini loh ya, dari rumusan masalah ke pertanyaan penelitian itu mungkin Calibri, Time News Roman biasanya sering. Saya sendiri sering seperti itu. Gitu aja mungkin. Terima kasih Pak Har, Prof. dan Mas Rais. Matur nuwun Mas Ibda. Terima kasih tentang kekonsistenan tadi nggih. Saya kira saya yang salah itu dalam konsisten dalam menulisnya. Kemudian yang selanjutnya tadi saya sadar-sadar juga setelah dikirim begitu, kadang ini kok fontnya beda gitu, juga diingatkan oleh teman-teman fontnya beda gitu. Nggih, matur nuwun Mas Ibda masukannya. Matur nuwun sangat membangun dan membantu saya. Matur nuwun Mas Ibda. Dan terima kasih Pak Har atas masukannya. Sudah cukup teman-teman? Sudah cukup dari teman-teman? Lanjut ke siapa? Oke, silakan. Kalau sudah cukup bisa dilanjut yang lain. Siapa yang hari ini presentasi? Silakan. Saya. Saya dulu Mas Berio. Al-Mutako, silakan. Izin share screen. Maaf ini saya 2 layar ya, jadi mungkin nanti kalau sempat tidak saya komen berarti saya sedang ada di layar 1. Tapi mudah-mudahan bisa diatur nanti ya. Tolong nanti ditunggu, bukan berarti saya tidak respon ya. Ya silakan Mas. Iya Pak An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab 2 yang saya rancang dari riset yang berjudul analisis penerapan experiential learning berbasis alam terhadap keterampilan sosial siswa di sekolah dasar. Keterampilan siswa sekolah dasar. Experiential learning itu dikembangkan atau dikenalkan secara utuh oleh David Cobb pada tahun 1980-an. Cobb sendiri mengembangkan berdasarkan tokoh-tokoh yang pemikirannya terkait dengan bagaimana lingkungan dan pembelajaran langsung itu berpengaruh pada pembelajaran, dan upaya seperti John Dewey mengarahkan pembelajaran pada lingkungan sosial siswa. Ya, tokoh-tokoh itu yaitu William James yang terkait dengan radical empiricism,
kemudian Kurt Lewis tentang action research dan The Group, kemudian Carl Rogers terkait dengan self-actualization throughout the process experience, Carl Jung, tokoh ini ya, psikososial, John Dewey, experiential education, Piaget dengan konstruktivisme, kemudian Lev Vygotsky tentang proximal zone of development, Paul Freire, kemudian Marie Parker Follett. Ini disampaikan oleh Kopp di bukunya. Kemudian Kopp mengembangkan 4 tahapan dalam experiential learning yang harus ada, yaitu concrete experience, yang kedua reflective observation, kemudian yang ketiga abstract conceptualization, kemudian yang keempat experimentation. Selanjutnya yang kedua adalah sekolah alam. Sekolah alam ini muncul pasca reformasi. Jadi kalau melihat riset dari M. Toynbee tahun 2005, pasca reformasi terjadi transformasi pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, dengan munculnya sekolah plus, sekolah Islam terpadu, dan salah satunya adalah sekolah alam. Kemudian sekolah alam ini sebagai salah satu transformasi itu mendapatkan respon positif dari sekolah, dari masyarakat. Kemudian istilah alam dan sekolah alam bukan merujuk pada nama sekolah, tapi nama sebuah konsep pendidikan. Sekolah alam berupaya mendukung pembelajaran pengalaman di alam dengan 3 konsep, yaitu alam sebagai ruang belajar, alam sebagai media dan bahan ajar, dan alam sebagai objek pembelajaran. Oleh karena itu, maka pembelajaran di sekolah alam diorientasikan pada pengalaman langsung dan berupaya menciptakan pembelajaran yang tidak selalu berada di dalam kelas. Kemudian aspek ketiga yaitu keterampilan. Berdasarkan riset Mann pada 1918, dia menulis bahwa keterampilan sosial itu lebih dominan menentukan kesuksesan seseorang dibanding dengan keterampilan teknis dan pengetahuan. Nah, setelah riset ini yang dilakukan oleh Harvard University, Carnegie Foundation, dan Stanford Research, maka perhatian orang terhadap keterampilan sosial itu menjadi kukuh gitu. Nah, terkait dengan keterampilan sosial, Jabin merumuskan bahwa keterampilan sosial sebagai seperangkat keterampilan interpersonal yang terdiri dari bergaul dengan orang lain, menghadapi situasi sosial, dan menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat. Milson, Sugarwood, dan Kasdim mengatakan bahwa keterampilan sosial mencakup 7 komponen. Kemudian bagaimana sih urgensi keterampilan sosial? Keterampilan sosial berpengaruh pada kesuksesan atau kecapaian seorang saat studi, begitu, saat sekolah maupun di masa mendatang. Rendahnya keterampilan sosial cenderung menyebabkan beberapa masalah yang terkait masalah akademik, emosional, dan perilaku, serta kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya. Bagi siswa, rendahnya keterampilan sosial terkait dengan penerimaan guru dan teman sebaya berkorelasi dengan banyak faktor yang menempatkan anak-anak maupun remaja pada risiko yang mengembangkan sikap antisosial dan pola perilaku kekerasan. Anak-anak yang gagal dalam penyesuaian guru dan teman sebaya adalah lebih mungkin untuk mengalami sejumlah masalah akademik, sosial, emosional, yang mengarah untuk kenakalan dan agresi di kemudian hari. Kemudian penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Chan, Effect of Experiential Learning Program on Adolescent Prosocial Behavior, Empathy, and Subjective Well-Being,
di sini ditemukan bahwa penelitian experiential learning itu lebih kuat dalam meningkatkan keterampilan sosial daripada pembelajaran yang non-experiential learning. Ini dibuktikan oleh Collin dan Nelson dalam penelitiannya How Experiential Adventure Activities Can Improve Student Social Skill, bahwa pembelajaran yang berorientasi pada experiential atau berdasarkan pengalaman yang dilaksanakan 3 atau 2 kali dalam seminggu itu meningkatkan keterampilan siswa, baik itu normal ataupun siswa berkebutuhan khusus. Kemudian jika dikaji kembali waktu itu berdasarkan penelitian kuantitatif, kemudian ditingkatkan dengan wawancara, ditemukan keterampilan sosial yang lain yang meningkat, yang sebenarnya tidak experiential learning memiliki 4 tahapan dalam pembelajarannya, dan tahapan yang paling penting sebagaimana riset-riset terdahulu adalah pada reflective observation. Kemudian experiential learning ini sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran di sekolah alam akan dilihat bagaimana sekolah alam melakukan pembelajarannya yang dirancang di dalam dan di luar kelas, dan bagaimana pola pembelajaran itu bila dilihat nanti dibandingkan dengan teori experiential learning yang sudah ada. Kemudian terkait dengan keterampilan sosial, karena sekolah alam selalu berorientasi, tawarannya berorientasi pada kekuatan karakter, yang berarti ada keterampilan sosial di sana. Akan coba dilihat bagaimana sekolah alam melaksanakan model pembelajarannya dengan cara apa, kemudian bentuk keterampilan apa saja yang dikembangkan di sekolah. Selanjutnya keterampilan itu akan coba diukur untuk melihat apakah betul pola pembelajaran yang dikembangkan di sekolah alam betul-betul dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Kemudian dari berikut pertanyaan penelitian, bagaimana pola penerapan experiential learning di sekolah dasar berbasis alam berdasarkan teori experiential learning? Bagaimanakah variasi pendekatan pembelajaran experiential learning yang dilaksanakan di sekolah dasar berbasis alam? Yang ketiga, bagaimana kegiatan refleksi dalam pembelajaran experiential learning di sekolah dasar berbasis alam? Yang keempat, bagaimanakah pengukuran capaian pembelajaran terkait dengan keterampilan sosial di sekolah dasar berbasis alam? Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan, Pak Har dan teman-teman. Matur nuwun. Oke, sebelum ke teman-teman, saya dulu ya. Jadi karena saya sudah hampir masuk ke layar yang kedua. Tapi nanti silakan teman-teman yang ingin memberi saran masukannya. Ini penelitian ini Mas Al-Mutako ini ya, kualitatif apa? Studi kasus? Kualitatif fenomenologis. Fenomenologi ya, oke. Fenomenologi. Baik, saya kira saran-saran yang terdahulu di bab 1 silakan diperbaiki. Lalu yang di bab 2, ya sekali lagi kalau penelitian kualitatif itu sebenarnya kajian teori itu tidak terlalu ini ya, tetapi bagi atau dalam rangka untuk penulisan karya ilmiah, baik itu untuk skripsi, tesis, dan disertasi, nah tentu ya tetap harus dikaji ya, terutama kajian terhadap variabel utama. Jadi variabel utama di sini kan experiential learning berbasis alam ya. Nah itu kayak apa gitu ya.
Nah itu tolong dikaji ya. Lagi-lagi kajiannya tolong jangan patah-patah ya. Tapi utuh gitu ya. Jadi karena ini menjadi judul masalahnya ya. Experiential learning berbasis alam itu kan menjadi judul ya, dan pengaruhnya terhadap keterampilan sosial ya. Jadi ini harus dikaji secara utuh ya tentang variabel utama ini ya. Kemudian tata tulis ya sama seperti yang tadi Mas Rois ya. Jadi uraian yang itu rincian itu jangan direntang ke bawah, tetapi masuk saja di paragraf ya. Karena nomorisasi itu hanya untuk bab, subbab, dan sub-subbab, supaya tidak mengacaukan pemahaman pemikiran kita. Jadi kalau penulisannya itu terstruktur dengan baik itu kan kita memahaminya juga ya relatif mudah ya, daripada ini ada urutan ABC, lalu berikutnya ada ABCD lagi, lalu ada 1, 2, 3 lagi, nah ini membingungkan ya. Saya kira itu, semampang atau selama itu bisa dimasukkan dalam paragraf, nah silakan dimasukkan di paragraf ya. Kemudian yang paling penting menurut hemat saya ya dari masukan saya hari ini berkait pertanyaan penelitian ya. Oke, silakan kalau rumusan masalahnya itu berkait dengan bagaimana pola penerapan dan sebagainya ya. Tetapi yang namanya penerapan, apalagi ini dalam konteks pembelajaran ya, saya kira pembelajaran itu kan selalu dimulai dari rancangannya bagaimana, implementasinya bagaimana, lalu penilaiannya bagaimana ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan penelitian itu dirinci ke dalam konteks perencanaan, implementasi, dan penilaian, saya kira sangat baik ya. Jadi bagaimana pola perencanaannya, bagaimana pola implementasinya, bagaimana pola penilaiannya. Saya kira itu akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat ya, terutama tentu ini hasil ini tentu akan menginspirasi ya. Hasil temuan penelitian kualitatif kan begitu harapannya, menginspirasi ya sekolah lain yang dia ingin menerapkan experiential learning berbasis alam itu seperti apa gitu ya. Nah kalau terbaca dari hasil penelitian bahwa pola perencanaan seperti itu, pola implementasinya begitu, pola penilaiannya kayak gitu. Nah itu kan lalu ya menjadi inspirator ya bagi sekolah-sekolah lain atau guru-guru lain ya yang ingin mencoba mengimplementasikan experiential learning berbasis alam. Saya kira itu mungkin yang penting dari saya, dan sama seperti yang lain, daftar pustaka ya, kapital itu untuk kata pertama itu masih ada beberapa judul ya, tolong diperbaiki. Harus sudah selesai ya persoalan ini ya. Jadi jangan mengulang-ulang. Jadi kapital itu hanya untuk kata pertama, kata kedua dan seterusnya itu tidak perlu kapital. Mungkin itu dari saya, silakan dari teman-teman barangkali ada yang ingin menyampaikan saran masukan, dipersilakan. Dan nanti kalau sudah ada saran masukan dari teman-teman dilanjut ke presenter berikutnya ya. Ini saya sambil ke layar satunya lagi. Terima kasih. Ada dari teman-teman, silakan. Pak Ibda, silakan. Ya Mas Al. Ya silakan. Ini nanti di SD alam atau berbasis alam, itu yang mungkin pertanyaan pembaca ya. Di SD alam. Nah, SD alam, Mbak. Berarti mungkin alam ini dalam konsep tadi sudah dijelaskan sedikit di presentasi ya. Mungkin perlu dijelaskan ya bagi pembaca sejarah sekolah alam, karena setahu saya sekolah alam ini juga memiliki JSAN ya, jaringan sekolah alam, sama seperti JSIT, jaringan sekolah Islam terpadu itu. Jadi di situ kan nanti jaringannya itu berpengaruh kepada ideologisasinya, sehingga pembelajarannya berbasis alam itu arahnya kemana. Nah, saya kira perlu ditambah sedikit Mas, dia di kajian teori ataupun di sejarahnya itu belum muncul dari apa yang saya baca tadi. Mungkin itu saja Mas Al, terima kasih. Tadi yang teknis sudah banyak diulas Pak. Matur nuwun, Gus Ibda.
Ya, teman-teman yang lain yang memberikan masukan. Pak Wahdan. Silakan, ada lagi dari teman-teman. Saya coba memberi masukan saja ya Pak Al-Muntaqo. Pak Najib, silakan. Dalam bab 2 ini variabel-variabelnya itu sepertinya belum dikerucutkan sampai pada indikator. Ini masih pengetahuan umum ya, sehingga mungkin nanti perlu ditambahkan langkah-langkah mungkin atau unsur-unsur apa yang harus ada dan seterusnya, sehingga nanti bisa mendukung pengembangan instrumen. Saya kira tambahan saya itu aja Pak Al. Terima kasih Pak Wahdan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin bisa dilanjut ke berikut. Pak Berio atau Bu terima kasih Berio, Pak. ya. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Har, Prof. Wangit dan teman-teman semua. Atas waktu yang diberikan kepada saya, izin share screen. Sudah nampak, Sudah nampak. Di sini saya akan memaparkan bab 2 saya yang kemarin dengan judul pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan karakter nasionalisme peserta didik sekolah dasar di Kota Yogyakarta. Kemudian di kajian teori yang pertama ada pengertian PKN, ini pendidikan kewarganegaraan, merupakan mata pelajaran yang menekankan pada pembentukan terampil dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian ada tujuan PKN. Nah, di sini menurut Mulyasa tahun 2007, tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini untuk menjadikan siswa agar mampu berpikir secara kritis, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, kemudian bisa berkembang secara positif dan demokratis. Dan kemudian ada ruang lingkup PKN, ruang lingkup PKN ini untuk pendidikan dasar secara umum meliputi aspek-aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan politik, Pancasila, serta globalisasi. Nah, setelah itu ada karakteristik mata pelajaran PKN pada jenjang sekolah dasar. Ini karakteristik mata pelajaran PKN pada jenjang sekolah dasar merujuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Itu ada wahana edukatif dalam pengembangan peserta didik, berorientasi pada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan, kemudian berorientasi pada pengembangan misi keadaban Pancasila. Kemudian ada wahana pendidikan nilai, moral atau karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial. Dan ada wahana untuk mempraktikkan perilaku peserta didik. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran pada pendidikan kewarganegaraan kelas 4 sekolah dasar nih, ada pencapaiannya atau capaiannya itu merujuk juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal identitas diri dan teman-temannya sesuai budaya, minat, serta perilakunya. Kemudian peserta didik juga
mengidentifikasi beberapa aturan yang ada di rumah, sekolah, serta lingkungan sekitar. Nah, kemudian ada visualisasi alur pembelajaran. Di sini ada 7 visualisasi alur pembelajaran. Yang pertama, menguasai konsep capaian pembelajaran, kemudian mengekstraksi nilai-nilai apa yang akan dibentuk dari setiap capaian pembelajaran, kemudian memilih dan merumuskan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, menyiapkan media pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah, selanjutnya masih di kajian pustaka, yaitu ada modul pembelajaran. Yang pertama, pengertian modul. Ini modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar secara spesifik. Ini menurut Daryanto 2013. Kemudian ada tujuan modul. Adapun tujuan penyusunan atau pembuatan modul ini menurut Prastowo tahun 2015. Yang pertama, agar peserta didik ini dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan dengan guru. Terus kemudian peran seorang guru tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melatih kejujuran peserta didik. Yang keempat, mengakomodasi berbagai tingkat belajar peserta didik. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang sudah dipelajari. Dan kemudian ada karakteristik modul. Nah, ini menurut Daryanto tahun 2013. Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pengembangan modul. Yang pertama, self-instruction. Yang kedua ada self-contained. Yang ketiga, stand alone atau berdiri sendiri. Dan yang keempat, adaptif. Serta yang kelima, bersahabat atau akrab, atau biasa disebut user friendly. Yang selanjutnya ada kelebihan penggunaan modul. Ini menurut Hamdani tahun 2011 ada manfaat ya atau kelebihan penggunaan modul. Ini yang pertama, siswa memiliki kesempatan untuk melatih diri belajar secara mandiri. Yang kedua, belajar menjadi lebih menarik, dapat dipelajari di luar kelas dan di luar jam pelajaran. Yang ketiga, berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan minatnya. Yang keempat, berkesempatan menguji kemampuan diri dengan mengerjakan latihan yang disajikan di dalam modul. Yang kelima, mampu belajarkan diri sendiri. Dan yang keenam, mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan. Nah, kemudian ada prosedur pengembangan modul. Di sini disebutkan beberapa langkah-langkah dalam penyusunan modul ya. Yang pertama itu analisis kebutuhan modul, yang kedua penyusunan draft, yang ketiga ada uji coba, yang keempat ada validasi, yang kelima ada revisi. Kemudian isi atau komponen-komponen dalam modul. Ini menurut Sujana dan Rifai tahun 2007, ini ada menyebutkan komponen-komponen modul. Yang pertama untuk pedoman guru, kemudian ada lembaran kegiatan siswa, terus lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar tes, dan kunci lembaran tes. Nah, ini terkait dengan modul. Selanjutnya mengenai budaya lokal. Yang pertama,
pengertian budaya lokal. Ini kebudayaan lokal ini merupakan semua ide atau aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat di lokasi tertentu dengan sumber daya lokal, bukan hanya berupa nilai, aktivitas, dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, maupun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat, serta itu menjadi sebuah ciri khas atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu. Kemudian ada unsur-unsur budaya lokal. Ini yang pertama ada sistem bahasa, kemudian sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan juga kesenian. Selanjutnya di sini ada bentuk budaya lokal. Ini wujud kebudayaan ini merupakan rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Ini menurut J.J. Hunigman, ini wujud kebudayaan ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Nah, selanjutnya ini mengenai budaya lokal Yogyakarta. Ini salah satu unsur budaya yang paling penting untuk mendukung ya terwujudnya visi DIY tahun 2025 sekaligus dijadikan sebagai barometer pencapaiannya adalah bidang seni ya, yang diangkat budaya lokal Yogyakarta. Tidak dipungkiri bahwa keduanya ini memiliki keterkaitan erat. Nah, mengingat seni itu sendiri merupakan hasil dari sebuah kebudayaan yang berlangsung di lingkungan masyarakat. Kemudian pendidikan karakter, nih. Kita lanjut ke pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini dapat dimaknai dengan pendidikan moral, ya. Pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, kemudian pendidikan watak yang bertujuan untuk memberikan keputusan baik maupun buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter ini merupakan usaha aktif yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan sehingga sifat anak ini akan terukir sejak dini agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut Wibowo tahun 2012. Nah, selanjutnya ke nilai-nilai pembentukan karakter. Nah, di sini ada nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, serta integritas. Ini bersumber dari Kementerian Pendidikan tahun 2017. Selanjutnya tujuan pendidikan karakter. Nah, ini bertujuan agar mengetahui berbagai karakter baik manusia. Selanjutnya mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter, menunjukkan contoh perilaku karakter kehidupan sehari-hari, memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter, memahami dampak buruk karena tidak menjalankan karakter baik, dan yang terakhir melaksanakan perilaku karakter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada langkah-langkah pembentukan karakter. Ini menurut Syuhdi tahun 2011 ini langkah-langkah pembentukan karakter ya, itu melalui knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Nah, ini dapat dilakukan untuk langkah-langkah pembentukan karakter. Nah, kemudian ada yang terakhir ini ada karakter nasionalisme. Karakter nasionalisme ini dalam buku Smith 2003 mengatakan mampu meningkatkan derajat bangsanya apabila memenuhi 3 sasaran
umum, yaitu otonomi nasional, kesatuan nasional, dan identitas nasional. Suatu bangsa tidak dapat melangsungkan hidupnya apabila tidak memenuhi 3 sasaran tersebut. Nah, selanjutnya ke kajian penelitian yang relevan, ini penelitian oleh Siti Komariah di tahun 2021 tentang pengembangan modul pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pati untuk sekolah dasar di kelas atas. Nah, kemudian ada penelitian Eko Prastyo dan Abdul Ghafur tahun 2019, peningkatan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan melalui modul online. Selanjutnya ada penelitian oleh Renti Dasla tahun 2019. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran PKN berbasis problem based learning yang dihasilkan valid dan sangat praktis digunakan sebagai salah satu alternatif bahan. Nah, selanjutnya ada penelitian oleh Tony Setiawan Aditya tahun 2017. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk yang memiliki tingkat kevalitan, ketetapan, dan keefektifan yang tinggi. Nah, penelitian oleh Asima Tunggul Ernadi tahun 2002, hasil penelitian bahwa modul tersebut telah layak diuji cobakan dengan membuktikan hasil validasi ahli media dan ahli pembelajaran tematik. Nah, selanjutnya masih ada di kajian penelitian yang relevan. Ini berdasarkan teman-teman dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan pengembangan modul pembelajaran PKN bermuatan nilai karakter ini sudah layak digunakan karena berdasarkan penilaian dari hasil uji coba media pembelajaran berada pada kualifikasi sangat baik pada aspek materi. Kemudian pengajaran dengan menggunakan modul, itu para siswa dapat mengikuti program pengajaran sesuai dengan kecepatan dan kemampuan sendiri, lebih banyak belajar mandiri, dapat mengetahui hasil belajar sendiri dan menentukan penguasaan bahan pelajaran secara optimal. Kemudian ada pengembangan modul pembelajaran PKN dari keseluruhan penelitian di atas menunjukkan sudah valid, praktis, dan efektif digunakan sebagai salah satu sumber dalam pembelajaran PKN serta berkategori baik. Nah, kemudian di kerangka berpikir, nah ini ada permasalahan ini belum adanya modul pembelajaran PKN yang menunjukkan efektivitas terhadap hasil belajar kognitif, afektif, serta psikomotorik peserta didik. Kemudian penerapan pembelajaran di sekolah masih sangat bergantung pada buku ajar dari pemerintah yang memiliki keterbatasan cakupan. Kemudian tidak ketersediaan bahan ajar berupa modul. Kemudian ada implementasi pendidikan karakter nasionalisme ini belum terlaksana secara maksimal. Kemudian ada minat generasi muda terhadap budayanya sendiri ini mulai bergeser terhadap kebudayaan bangsa yang lebih maju. Nah, kemudian ada budaya Jawa ini mulai luntur mengakibatkan banyak anak muda yang terjerumus ke dalam kegiatan negatif. Kemudian ada kuliner anak muda sekarang juga suka pada makanan instan atau junk food. Dan di sini ada pemecahan masalahnya, perlunya pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan karakter nasionalisme peserta didik sekolah dasar di Kota Yogyakarta, dan hasil yang diharapkan itu tersedianya modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan karakter nasionalisme peserta didik sekolah dasar yang valid, praktis, dan efektif. Nah, kemudian adapun pertanyaan penelitian, bagaimana kelayakan pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan pendidikan karakter nasionalisme menurut penilaian para ahli untuk aspek media, terus kemudian bagaimana pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan pendidikan karakter nasionalisme menurut penilaian para ahli untuk aspek materi, apakah
pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan pendidikan karakter nasionalisme ini layak untuk digunakan menurut penilaian guru di sekolah dasar? Apakah pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan pendidikan karakter nasionalisme ini layak untuk digunakan berdasarkan hasil uji coba? Dan kemudian bagaimana pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan pendidikan karakter nasionalisme terhadap kemampuan representasi verbal peserta didik di sekolah dasar? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas penggunaan pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal untuk mengembangkan pendidikan karakter nasionalisme terhadap kemampuan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif pada peserta didik sekolah dasar? Mungkin itu, sekian, terima kasih Pak Haryanto dan teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo masukan dari Pak R dan teman-teman. Karena sudah menjelang. Silakan teman-teman, barangkali ada yang beri masukan. Saya Pak, sedikit Pak. Silakan Pak Ebda. Ya, terima kasih Pak Har dan Mas Berio. Kalau membaca halaman 58 ya, itu sudah ada konsep tentang kearifan lokal Yogyakarta. Nah, mungkin di judulnya itu agar lebih spesifik, jadi pembaca itu langsung pikirannya ke kearifan lokal Yogyakarta gitu loh. Saya kira akan lebih pas dan spesifik ya. Jadi di situ berbasis budaya lokal atau kearifan lokal Yogyakarta gitu. Jadi yang di kota Yogyakarta saya kira dibuang saja, karena konsep kearifan lokal tadi kan banyak sekali ya, ada kultur, subkultur ya. Dan di kajian teori yang halaman 58 itu ada 10 budaya lokal, ada bahasa, sastra, artefak. Itu saya kira dispesifikkan kira-kira yang dimaksud modul PKN berbasis budaya lokal Yogyakarta itu yang memuat unsur apa gitu loh ya. Jadi tidak mungkin kan 10 aspek itu, apakah hanya 5 ataupun 6 misalnya, hanya mengarah kepada bahasa, sastra, budaya yang itu sangat relevan dengan konsep karakter nasionalisme. Jadi saya kira dispesifikkan saja agar tidak terlalu umum. Itu berbasis budaya lokal atau kearifan lokal Yogyakarta yang memang secara konsep itu mendukung pengembangan karakter nasionalisme. Jadi saya kira itu masukan sedikit dari saya. Terima kasih Pak Har dan Mas Berio. Ya, matur nuwun Mas Ibda. Oke, silakan dari yang lain barangkali. Oke, kalau tidak ada dari saya ya. Mas Berio, dengar suara saya? Iya, Pak Har. Ya, jadi pengembangan modul di judul itu nggak usah pakai titik ya, sepertinya itu ada titiknya itu. Yang kecil-kecil begitu ya, tolong diperhatikan. Kemudian yang di bab 1, nah masih ada sepertinya bab 1 saran, tolong nanti saya kirimkan ya rumusan masalahnya ya. Jadi rumusan masalahnya mungkin diperbaiki ya sesuai yang saya sarankan ya. Jadi karena ini berkait dengan tujuannya kan menghasilkan ya kan, bukan menjelaskan loh ya. Tujuanmu itu masih menjelaskan, menghasilkan tujuannya ya. Tujuan penelitian pengembangan itu menghasilkan ya. Nah ini tolong, makanya rumusannya masalah ya, bagaimana mengembangkan
bla 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 ya, yang layak untuk meningkatkan bla bla bla, bagaimana mengenai dan seterusnya ya. Nanti tolong diperbaiki. Nah, tujuannya disesuaikan. Lagi-lagi manfaat teoretis, ya, bukan teoritis. Yaitu di bahasa Indonesia di kamus itu teoretis tulisannya. Lalu yang bab 1 sama seperti tadi, seperti apa namanya di Mas Rois ya, karena ini pengembangan ya. Jadi karena ini pengembangan ya apa namanya variabel utama, kajian variabel utama yaitu ini kajian teori tentang modul PKN ya, berbasis budaya lokal, itu harus ada ya, sampai ketemu modul hipotetis, maaf ini salah ya, jangan patah-patah kajiannya. Lalu kajian teori tentang karakter nasionalisme harus sampai ketemu indikator ya, sebagai dasar pengembangan instrumen penelitian. Lalu kajian teori pengaruh modul yang dalam ini kita sebut X, modul bla 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 ya, terhadap karakter nasionalisme, variabel Y harus ada. Silakan mau diletakkan di subbab tersendiri atau juga masuk di bagian penelitian yang relevan ya. Yang penting ada kajian tentang itu ya. Itu tentang kajian teori. Lalu sama seperti yang lain ya, jadi nomorisasi itu tidak membingungkan. Ini masukkan paragraf ya. Nomorisasi hanya untuk bab, subbab, subbab dan seterusnya ya. Perbaiki semua halaman ya, jadi tidak hanya ini saja yang beri tanda ya. Jadi yang kira-kira bisa masuk paragraf, masukkan ya, seperti ini ya. Ini saya kira dimasukkan saja. Tidak usah membuat nomorisasi yang lalu membuat semakin ya pemahaman kita itu menjadi semakin susah memahami sistematika dari tulisan ini gitu ya. Tapi kalau masuk subbab saya kira akan lebih mudah ya. Lalu ini capaian pembelajaran, membahas ini untuk apa, Mas Berio? Halo Mas Berio, membahas capaian pembelajaran PKN kelas 4 untuk apa? Mas Berio mendengar suara saya? Masih untuk apa membahas tentang ini? Ya, nanti tolong dipikirkan ya. Kalau memang tidak ada relevansinya dengan judul, ya kecuali misalnya dalam penelitian ini modul akan membahas tentang materi bla 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 yang capaian pembelajarannya meliputi bla 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 bla. Mungkin sudah cukup ya. Tidak sampai panjang lebar luas tentang capaian pembelajaran ya. Ini saya kira ya terlalu ini ya. Lalu ini visualisasi alur pembelajaran ya, oke. Modul, nah kajian tentang modul itu ya harus tuntas ya. Modul yang berbasis apa, Mas Berio? Budaya lokal. Ya, yang berbudaya lokal itu kayak apa gitu ya, dikaji secara teori. Karena itu yang akan dikembangkan dalam penelitian ini gitu ya. Itu terus bentar. Bentar, ini mungkin di bagian pertanyaan mungkin ya. Sudah mendekati akhir ini. Nah ini apa ini? Nah ini di bagian ini ya, jadi modul hipotetis belum terlihat ya, sistematikanya kayak apa, lalu gimana kaitannya dengan muatan budaya lokal ya, itu belum terlihat ya. Modul hipotetis yang dikaji dari kajian teori ya, itu harus nampak di situ. Kemudian pertanyaan ini sudah saya buatkan deskripsinya ya. Jadi yang namanya melihat kelayakan itu kepada ahli, kepraktisan itu kepada pengguna, keefektifan itu untuk meningkatkan apa gitu ya. Saya kira sudah paten itu, karena ini menjadi dasar nanti. Ini menjadi dasar untuk mengembangkan instrumen.
Jadi instrumenmu nanti ya berkisar ini, sekitar 5 ini. Ya, ada 5 ini. Ya paling enggak 6-7 lah ya, karena kan sebelum ini kan sudah ada prasurvei, ada observasi, ada wawancara, ya ditambah 2 lah ya. Lembar observasi dan mungkin panduan wawancara untuk prasurvei, itu instrumennya. Tapi instrumen intinya ketika produk itu sudah diproduksi, sudah dikembangkan, itu 5 ini. Ya, kelayakan menurut ahli materi, kelayakan menurut ahli media, kepraktisan menurut guru, kepraktisan modul menurut siswa, dan mungkin juga karakter nasionalisme. Itu nanti diukur dengan apa? Karakter nasionalisme dengan tes apa dengan angket? Nasionalisme dengan tes. Recording stopped. Ya, tes silakan boleh ya, dengan tes juga silakan. Nah, sehingga paling enggak ya ada 4 angket dan 1 tes kan gitu. Atau 4 skala gitu ya, skala kelayakan ahli media, kelayakan modul ahli materi, kepraktisan modul menurut guru, kepraktisan modul menurut siswa, dan tes karakter nasionalisme. Itu. Jadi nanti di bab 3 ya instrumennya ya itu. Nah, coba kalau pertanyaan penelitianmu ini, kamu jawab dengan instrumen apa saja ini? Sebegitu ini ya, tolong nanti perbaiki. Sama seperti yang sudah huruf kapital hanya untuk kata pertama. Ya, tolong nanti semuanya. Baik, saya kira itu dari saya. Silakan mungkin ada teman-teman untuk Mas Berio. Kalau tidak ada, silakan berlanjut yang terakhir ya. Ya, di matur nuwun Pak Her dan teman-teman. Ya, Mbak Ani ya. Iya Pak. Ya, silakan Mbak Ani. Mohon izin share screen teman-teman dan Pak Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Her dan teman-teman semua. Atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil tugas kami, yaitu bab 2 dari proposal kami gitu. Langsung saja ke bab 2. Di sini saya mengambil variabel pembelajaran diferensiasi berbasis STEM untuk meningkatkan kecerdasan atau multiple intelligence siswa sekolah dasar gitu. Di sini pembelajaran diferensiasi awalnya dikenalkan oleh Carol Ann Tomlinson and Moon tahun 2014 dan Carol Ann Tomlinson tahun 1999 yang menyatakan pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat dan preferensi belajar siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada modifikasi 4 elemen, yaitu isi, proyek, produk, dan lingkungan belajar. Di sini keterkaitan antara memahami siswa secara terus-menerus membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan siswa, mengamati, menilai kesiapan, minat, dan preferensi belajar, kemudian dihubungkan dengan menggunakan semua preferensi tentang bagaimana siswa mendemonstrasikan preferensi belajarnya, meliputi isi, proses, produk, dan lingkungan belajar begitu. Berikutnya, pembelajaran diferensiasi bukanlah pembelajaran yang diindividualkan, namun lebih cenderung kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang independen. Berikutnya ada 6 elemen yang berkontribusi terhadap belajar dan pembelajaran, diantaranya strategi pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, materi pembelajaran, desain pembelajaran, asesmen dan evaluasi, dan kemudian respon yang berdiferensiasi. Berikutnya, inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah proses 2 tahap, yaitu menganalisis tingkat tantangan dan variasi perencanaan pembelajaran yang sedang dilakukan, kemudian memodifikasi, mengadaptasi atau merancang pendekatan baru
dalam pembelajaran dalam merespon kebutuhan minat dan preferensi belajar siswa. Di sini perbedaan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran tidak berdiferensiasi, mohon maaf, tidak berdiferensiasi ya di sini. Di sini pembelajaran diferensiasi diberikan penjelasan fleksibel, siswa belajar dengan teman sebaya yang sama atau berbeda kemampuan sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Kemudian memberikan tugas belajar sesuai dengan minat dan kesiapan belajar siswa, namun tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran yang didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Siswa belajar berdasarkan tujuan kurikulum yang sama namun menggunakan kriteria keberhasilan yang bervariasi. Siswa menemukan sendiri cara belajarnya, kemudian kegiatan pembelajaran terstruktur. Perbedaan di mana pembelajaran tidak berdiferensiasi, labeling bahwa siswa tidak disamakan dengan kemampuan kelompoknya, menganggap siswa tidak mampu mengerjakan tugas dan berpikir tingkat tinggi. Kemudian pembelajaran tidak didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Siswa belajar dengan tujuan kurikulum yang berbeda. Tujuan guru bertanggung jawab penuh dengan cara belajar siswa, kemudian kegiatan pembelajaran tidak terstruktur. Berikutnya, variabel berikutnya, pembelajaran STEM, mode pembelajaran STEAM, pembelajaran STEAM mengelaborasi sinergitas teori dan praktek secara proporsional dalam kolaborasi pembelajaran sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Secara sederhana, implementasinya dalam sebuah kegiatan pembelajaran mengandung sains, ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, alat bahan yang digunakan, engineering, teknik atau cara, kemudian seni, kreativitas, dan matematika yang tidak mengesampingkan lingkup perkembangan anak. Berikutnya, variabel Y yang kami gunakan, multiple intelligence. Menurut Plitem, multiple intelligence atau kecerdasan jamak adalah berbagai keterampilan dan bakat yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembelajaran. Sementara Gertner menemukan 9 macam kecerdasan jamak, yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan jasmania kinestetik, kemudian kecerdasan berirama musik, kemudian yang keenam kecerdasan intrapersonal, kecerdasan yang ketujuh kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan naturalistik, dan yang terakhir kecerdasan eksistensial spiritual. Teori-teori yang mendasari pembelajaran diferensiasi berbasis STEM diantaranya teori konstruktivisme, kemudian teori Brunner, teori Piaget, teori David Ausubel, dan teori Vygotsky. Kerangka pikir di sini kerangka pikirnya berangkat dari masalah yang ada di lapangan, yaitu studi kasus terkait kebutuhan peserta didik terhadap pembelajaran yang belum terdeteksi dengan baik oleh guru. Kemudian peserta didik memerlukan cara belajar yang praktis dalam menyelesaikan kesulitan belajar terkait kebutuhan siswa sesuai dengan bakat dan minat. Guru mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pembelajaran untuk menyelesaikan masalah peserta didik berdasarkan kebutuhan siswa. Kemudian masalah berikutnya, diperlukan inovasi model pembelajaran untuk menyelesaikan masalah terkait kebutuhan siswa dalam pembelajaran yang disesuaikan bakat dan minat masing-masing peserta didik. Kemudian perlu dikembangkan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEM. Di sini melibatkan beberapa konsep teori, yaitu teori pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran di sekolah dasar, kemudian pendekatan STEAM atau pembelajaran STEAM, dan akhirnya diperoleh pengembangan model
pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM, kemudian menghasilkan produk sintaks, pembelajaran hasil pengembangan, ada buku panduan model, kemudian hasil validasi produk. Ini semua didukung oleh teori yang sudah dijelaskan tadi, yaitu konstruktivisme, Brunner, Piaget, David Altshuler, Vygotsky. Dan landasan hukum yang mendasari yaitu Undang UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang revisi kurikulum 2013, dan kemudian Permendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka. Gitu. Kemudian model tersebut diuji cobakan untuk mengukur keterampilan kecerdasan jamak, yaitu multiple intelligence, begitu. Berikutnya pertanyaan penelitian ini, bagaimana perencanaan, penyusunan, pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM, kemudian bagaimana pelaksanaan implementasi penyusunan pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM, kemudian bagaimana cara menentukan kelayakan penyusunan pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM, berikutnya bagaimana teknik untuk menentukan ketercapaian pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM untuk meningkatkan multiple intelligence. Demikian hasil pemaparan tugas bab 2 kami. Atas kurang lebihnya sampaikan maaf. Matur nuwun, terima kasih. Demikian. Silakan, barangkali ada masukan dari teman-teman. Dari saya mungkin sedikit, Pak. Silakan, Pak Ibda. Enggak, ini untuk judulnya itu kan diferensiasi, tapi kemarin kayaknya sudah disinggung ini ya. Tapi di dalam isinya berdiferensiasi itu yang benar yang mana gitu loh. Jadi saya kira konsepnya perlu ditegaskan gitu loh. Saya baca halaman 3 saja itu ada 5 kata berdiferensiasi. Di kajian teori juga penjelasannya berdiferensiasi. Nah, mungkin nanti dicari buku induknya ya, karena ini kan muncul setelah banyak masukan tentang pendidikan inklusi, itu masuk salah satunya ya pembelajaran diferensiasi atau berdiferensiasi ini. Jadi saya kira itu saja, karena ini sebenarnya lebih fokus ke kayak sama kemarin ya, inklusif apa inklusi itu kan saya kira perlu dijelaskan, harus clear di kajian teori ini. Itu saja, Pak. Terima kasih, Mbak J. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ibda. Ada lagi yang lain? Oke, dari saya ya, nanti kalau ada yang lain silakan ya. Saya kira sarannya Pak Ibda ini berlaku juga untuk semua. Jadi kalau menggunakan istilah itu yang penting konsisten ya, dari awal sampai akhir. Ya jangan berubah-ubah, karena perubahan awalan, perubahan akhiran itu menyebabkan perubahan perbedaan makna ya. Tolong itu konsisten, diferensiasi ya diferensiasi. Ya, dan jangan sampai berubah-ubah gitu ya. Oke, saya masih memberi saran masukan di rumusan masalah ya. Rumusan masalah pertama itu bagaimana pengembangan model yang digunakan dalam pengembangan model. Ini apa ini? Kan kok model-model ini. Ya udah, bagaimana mengembangkan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEM atau berbasis STEAM. Ya, itu aja. Ya, jadi ya tentu yang pertama ya yang layak ya untuk meningkatkan multiple intelligence ya. Jangan langsung tiba-tiba peserta di apa ini mengembangkan model, coba dibaca itu. Mengembangkan model yang digunakan dalam pembelajaran model terlalu ribet ya. Yang dikembangkan itu kan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM. Ya sudah. Yang layak untuk meningkatkan multiple intelligence. Yang kedua yang relate ya, tapi yang praktis. Yang ketiga mungkin yang efektif. Tujuannya disesuaikan ya. Tujuannya itu mesti menghasilkan ya. Bukan di sini apa ini? Mendeskripsikan, bukan. Tujuan penelitian R&D itu menghasilkan. Ya, kata dasarnya, kata pokoknya atau subjek itu menghasilkan ya. Itu tujuannya. Ya nanti tolong ini spesifikasi
Ya sintak model belum kelihatan ya. Kira-kira nanti sintaknya akan seperti apa gitu ya. Harus ditunjukkan ya. Jadi model pembelajaran diferensiasi itu ya, ini di spesifikasi tertulis berdiferensiasi ya, betul Mas Ibda. Cermat Maeda membacanya ya. Tolong konsisten ya. Jadi model pembelajaran diferensiasi berbasis tim. Ya, itu kayak apa ya. Oke. Lalu yang kajian teori ya sama secara utuh ya. Model pembelajaran diferensiasi berbasis tim itu harus ada sampai ketemu model hipotetis gitu ya. Sama juga yang tadi untuk meningkatkan apa, Mbak Mulan? Model ini direncanakan untuk meningkatkan apa? Multiple intelligence. Ya, multiple intelligence itu juga dibahas secara jangan semuanya. Ini nanti pada kecerdasan apa yang akan dikembangkan? Semuanya. Cuma mengambil dua Pak, linguistik itu sama matematis. Ya sudah ya, dua itu aja yang dibahas, yang lain mungkin hanya disebut saja. Misalnya multiple intelligence menurut siapa? Menurut siapa yang maju? Jangan nggak kenal. Multiple intelligence menurut siapa? Mbak Ulan. Saya Pak, Mbak Ani. Mbak Ani, sorry. Pak. Mbak Ani. Mbak Ani. Kemarin Ulan, dari aku ternyak yang karena kerudungnya merah itu loh. Kemarin tuh dari Prof Anget suruh mengkaji punya Kak Pak Har, tapi belum saya kaji secara mendalam. Iya, ya, terserah kamu mau mengkaji punya siapa, yang penting disebutkan. Jadi apa namanya? Kemarin sudah direkomendasikan sama Prof Wange itu bukunya Kak begitu. Campbell. Ya. Yang penting konsisten aja, Campbell. Lalu terdiri atas kecerdasan apa. Ya sudah. Dalam penelitian ini yang akan menjadi indikator efektif adalah kecerdasan apa dan apa. Nah, baru diuraikan secara panjang lebar dua kecerdasan tadi. Matematik dan apa? Linguistik. Ya, linguistik. Nah, iya, enggak usah semuanya. Ya, enggak usah semuanya diuraikan ya. Ya apa gunanya gitu loh. Karena dalam penelitian ini kan hanya dua itu. Gitu ya. Sama itu tadi nomorisasi ya, kalau memang rentang jangan rentang ke bawah. Masuk ke paragraf. Biasakan ya begitu-begitu itu. Kecil-kecil gitu. Soalnya itu mengacaukan. Ketika kita membaca suatu naskah, nomorisasinya habis satu lagi, kemudian A lagi, waduh ribet itu. Ya, jadi nomorisasi itu hanya untuk bab, subbab, subbab yang pokok-pokok. Ya, kalau merentang uraian ke bawah, masukkan ke paragraf. Ya, itu ya multiple intelligence ya sudah sama seperti yang saya sampaikan. Itu diuraikan, jangan semua yang menurut Gardner itu diuraikan semua ya, mana yang atau menurut siapa yang kamu acu ya, karena yang multiple intelligence yang paling populer itu kan menurut Gardner ya, yang dikemukakan itu ada 8 lalu berkembang menjadi 9, berkembang menjadi belasan ya, gitu ya. Silakan itu diuraikan yang relevan saja dengan penelitianmu, yang lain-lain nggak perlu ini diuraikan semua ya, untuk apa gitu ya. Ya disinggung boleh ya, disinggung poin-poinnya terdiri atas kecerdasan ini itu dan sebagainya. Dalam penelitian ini hanya pada kecerdasan A dan B ya, sudah diuraikan apa B apa kan gitu. Saya kira itu. Lalu di kerangka pikir ya sama seperti yang lain, jadi model hipotetik belum nampak. Jadi coba dikemukakan, jadi model hipotetiknya itu seperti apa dalam kerangka pikir itu ya. Pertanyaan penelitian ini saya sudah buatkan ya, sama seperti tadi Mas Berio dan juga yang lainnya. Bagaimana kelayakan model untuk meningkatkan menurut ahli materi, menurut ahli media itu untuk kelayakan. Kepraktisan pengguna dalam hal ini siapa? Guru atau dosen? Penggunanya? Guru, Pak. Guru ya, pengguna dan siswa itu kepraktisan. Sudah paten itu ya. Jadi saya kira nggak perlu, dan instrumennya nanti ya berkisar itu.
Ya, instrumennya itu ya kelayakan ahli materi, kelayakan ahli media, dalam bentuk angket silakan, skala silakan. Kalau kepraktisan ya, kalau multiple intelligence-nya akan diukur dengan apa? Nanti rubrik penilaian, jadi dari penilaian proses begitu, ambil dari indikator kecerdasan linguistik sama kecerdasan matematik itu kan. Berarti itu semacam tes gitu, dengan tes atau dengan angket, jadi atau lembar observasi. Lembar observasi. Ya, oke. Sebutkan, tidak apa-apa, boleh. Ya, kamu mengobservasi, yang penting kan poin-poinnya itu kan jelas, hasilnya juga jelas, gitu loh. Jadi nanti instrumennya paling tidak lembar observasi untuk survei awal, panduan wawancara untuk survei awal, itu sudah 2 instrumen kan. Kemudian ditambah ini 5 ini, ya, kelayakan ahli materi, kelayakan ahli media, kepraktisan guru, kepraktisan siswa, dan lembar observasi untuk multiple intelligence. Udah, kalau lembar observasinya beda-beda, yang linguistik beda dengan yang matematis, ya berarti instrumen untuk multiple ada 2. Ya, sudah gitu aja. Nggak usah yang lain lah. Kalau pertanyaan yang ini kan lalu jadi, ini instrumennya apa gitu ya. Gitu ya. Lagi-lagi daftar pustaka kapital hanya untuk kata pertama. Biar saya ulang-ulang terus ini ya. Ini harus sudah selesai ya. Kalian tuh S3, yang dosen juga akan menjadi pembimbing, ya. Begitu juga yang praktisi juga tentu dia mungkin akan menjadi narasumber dalam setiap forum ya. Ketika membuat daftar pustaka ya sudah nggak ada yang keliru lah ya, sudah benar gitu ya. Baik, saya kira itu teman-teman. Ada dari teman-teman? Cukup Pak, mau Jumatan. Oke, karena waktu sudah semakin mendekati saat untuk Jumatan dan kita perlu persiapan. Saya kira cukup ya hari ini. Terima kasih berempat yang telah menyajikan, dan jangan lupa Selasa sudah masuk bab 3 ya? Belum? Oke Pak, sudah masuk besok ya, masuk bab 3. Silakan disiapkan ya. Silakan ya, kita sudah hampir finish ini ya. Terima kasih, sehat selalu untuk kalian dan keluarga. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Han. Sami, Mbak Misin ya. Oke Pak.